Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Bagaimana kabar kalian hari ini di hari Selasa ini? Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk mengikuti materi-materi belajar setiap harinya. Nah, hari ini di materi matematika kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian pecahan. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang cara membandingkan dua pecahan, mengurutkan beberapa pecahan, baik mulai yang dari pecahan terbesar maupun terkecil, kemudian menyederhanakan pecahan, menghitung hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi perkalian dan pembagian pecahan, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali hasil pekerjaan kalian yang sudah kalian kerjakan di hari Kamis kemarin. Nah, sekarang silahkan kalian ambil buku tulis matematika kalian, kemudian kalian buka pekerjaan kalian hari Kamis kemarin, kalian lihat cara pengerjaan kalian sekaligus kalian simak penjelasan dari Bu Novi agar jika kemarin ada kesalahan di tugas-tugas selanjutnya, kesalahan itu tidak terulang kembali. Oke, mari kita mulai pembahasan tugas hari ini. Nomor 1, tentukan tanda pembanding dari pecahan-pecahan berikut. 6/7, 5/6. Di layar ada dua pecahan. Pecahan pertama 6/7, pecahan kedua 5/6. Jika kalian diminta untuk membandingkan dua pecahan ini atau menentukan tanda pembanding dari dua pecahan ini, kita perhatikan terlebih dahulu penyebutnya. Pecahan pertama penyebutnya 7, pecahan kedua penyebutnya 6. Nah, kedua pecahan ini mempunyai penyebut yang berbeda. Nah, jika penyebut kedua pecahan ini berbeda, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat penyebut menjadi sama atau istilahnya menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dua bilangan atau dua penyebut dalam pecahan yang berbeda dengan menggunakan KPK atau mencari KPK dari 7 dan 6. Nah, ingat bilangan prima dari yang paling kecil 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bu Novi mulai dari 2 karena ini ada bilangan genap. 7 dibagi 2 hasilnya 3 sisa 1. Karena ada sisa maka 7-nya tetap. Jadi tidak ditulis 3 sisa 1. Harus dicari bilangan yang habis membagi. Jika tidak habis maka ditulis sama persis. Tidak diubah. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Tidak ada sisa maka ditulis hasilnya. Bu Novi lanjutkan dengan dibagi 3. 7 bagi 3 hasilnya 2, tapi ada sisa 1, maka 7-nya tetap. 3 bagi 3 hasilnya 1. Bu Novi lanjutkan dengan dibagi 7. 7 bagi 7 hasilnya 1, 1 bagi 1. 1 bagi 7 tidak bisa, maka hasilnya tetap 1. Maka KPK-nya adalah hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima yang ada di sebelah kiri ini. 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3, 6. 6 kali 7, 42. Maka hasilnya atau penyebutnya harus diubah menjadi 42. Kita mulai dari pecahan pertama, 6/7. Penyebutnya harus jadi 42. Mengapa 42? Karena KPK-nya ketemu 42. 7 bisa jadi 42 jika dikali 6. Maka pembilangnya ini juga harus dikali dengan 6. 6 kali 6 hasilnya 36.
Berikutnya pecahan kedua, 5/6. Kita ubah penyebutnya menjadi 42. 6 bisa jadi 42 jika dikali dengan 7. 5 atau pembilangnya juga harus dikali dengan 7. 5 kali 7 hasilnya 35. Nah, kita tulis di sampingnya sini. Maka ini menjadi 36/42 titik-titik 35/42. Kalau sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita bandingkan pembilangnya. 36 dan 35 itu lebih besar yang 36, maka tandanya adalah lebih besar. Nah, kemarin masih ada beberapa anak yang mengerjakan hanya sampai di tahap ini. Ini tidak salah, tapi belum selesai. Mengapa? Langkah terakhir adalah mengisikan tanda ini ke soalnya. Begini. Atau kalau kalian tidak mau mengisikan, ini ditulis kembali menjadi 6/7 lebih besar dari 5/6. Jadi dikembalikan ke soal lagi. Mengapa? Karena kita mau menjawab bentuk pecahan yang seperti ini, bukan 36/42 dengan 35/42. Meskipun ini senilai, tetapi sekali lagi bukan salah, tetapi belum selesai. Nomor 2. Urutkan pecahan-pecahan berikut mulai dari pecahan terkecil. Ada 4 pecahan. Pecahan pertama 2/3, pecahan kedua 1/2, pecahan ketiga 2/4, pecahan terakhir 1/6. Kita perhatikan penyebutnya. Yang ini 3, yang ini 2, yang ini 4, terakhir 6. Sama seperti di nomor 1 tadi. Jika penyebutnya berbeda, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat penyebutnya menjadi sama atau istilahnya menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Nah, kita mulai dari 2. Mengapa 2? Karena ada yang genap. 2, 4, 6. 3 bagi 2 itu ada sisa, maka ini tetap 2 bagi 2 hasilnya 1, 4 bagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Masih ada 2, maka Bu Novi bagi 2 dulu. Ini tetap 3, 1 bagi 2 tetap, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 3 dibagi 2 hasilnya tetap. Karena ada sisa. Selanjutnya bagi 3. 1, 1, 1, 1. Sehingga KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Maka keempat pecahan ini kita ubah menjadi berpenyebut 12. 2/3. Penyebutnya kita ubah jadi 12. 3 bisa jadi 12, itu jika dikali 4. Maka pembilangnya juga dikali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. 1/2 itu penyebutnya harus jadi 12. 2 bisa jadi 12, itu kali 6. Maka pembilangnya ini juga harus dikali 6. 1 kali 6 hasilnya 6. Pecahan ketiga, 2/4. Penyebutnya harus jadi 12. 4 bisa jadi 12 jika dikalikan 3. Maka pembilangnya juga harus kali 3. Hasilnya 6. Terakhir, 1/6. Penyebutnya harus jadi 12. 6 bisa jadi 12 jika dikalikan 2. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, maka urutan jika kita kembalikan ke soal, maka menjadi 8/12.
6/12. 6/12 lagi. Terakhir menjadi 2/12. Diminta mengurutkan mulai dari yang terkecil. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita urutkan, lihat dari pembilangnya. Yang paling kecil adalah 2/12. Berikutnya 6/12. Berikutnya 6/12 lagi. Karena itu sama, maka boleh mana saja dulu yang ditulis. Terakhir atau yang paling besar adalah 8/12. Kalau kalian mengerjakan sampai di tahap ini, maka tidak salah, tapi sekali lagi belum selesai. Kita kembalikan ke soal. 2/12 tadi awalnya adalah pecahan 1/6, maka ini ditulis 1/6. 6/12 itu ada 2. Dari 1/2 atau 2/4. Kalian boleh menulis mana saja terlebih dahulu karena itu sama nilainya. Atau disebut pecahan senilai. Bu Novi tulis 1/2 dulu. Kalian boleh menuliskan 2/4 dulu. Kemudian 2/4 dan yang terakhir adalah 2/3. Sehingga jawaban dari soal ini adalah 1/6, 1/2, 2/4. Maaf, ini Bu Novi salah ini. Ini harusnya, ini salah, harusnya 2/3. Oke. Nomor berikutnya, atau nomor 3. 5/8 ditambah 1/2. Sama seperti nomor 1 dan nomor 2, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya berbeda, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat penyebutnya menjadi sama. Dengan mencari KPK dari penyebut. Bagi 2, hasilnya 4, ini hasilnya 1. Bagi 2, hasilnya 2, 1. Bagi 2, hasilnya 1, hasilnya 1. Maka KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Maka ini kita buat, kita ubah penyebutnya menjadi 8. 8 jadi 8. Itu dikali 1. Maka ini juga dikali 1 pembilangnya. Kali 1 atau tetap 5. Karena dikalikan 1 kan hasilnya sama saja. 2 bisa jadi 8 jika dikali dengan 4. Maka pembilangnya juga harus dikali dengan 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 5 tambah 4 hasilnya 9/8. Penyebutnya tidak dijumlahkan. Nah, sampai di sini kalian tidak salah, tetapi belum selesai atau masih ada langkah yang harus kalian lakukan. Nah, kemarin beberapa dari kalian mengerjakan sampai di sini. Bu Novi anggap benar, karena memang tidak salah. Tapi jika dilihat dari soalnya, maka sebenarnya ini belum jawaban akhir. Masih ada yang harus kalian lakukan. Bu Novi ulangi, jadi kalau kalian mengerjakan sampai di 9/8 itu sudah benar, tetapi belum selesai sebenarnya. Nah, masih ada satu langkah yang harus kita lakukan, yaitu menyederhanakan hasil dari penjumlahan ini. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 8, penyebutnya, maaf, Bu Novi salah. Pembilangnya 9, penyebutnya 8. Nah, pembilang ini lebih besar daripada penyebut. Maka, pembilang ini bisa kita bagi dengan penyebutnya. Caranya seperti pembagian biasa. Jadi 9 dibagi 8. Itu hasilnya 1, sisa
1. Bu Novi ulang, 9 dibagi 8, 1 sisa 1. Sisanya ini tidak usah dibagi dengan 8. Jadi tulis saja sisanya. Maka cara penulisannya, hasilnya 1 ini dituliskan menjadi bilangan bulat. Sisa 1 ini menjadi pembilang. 1 per 8-nya adalah penyebut sama. Sehingga 9 per 8 itu menjadi 1 per 8. Satunya bilangan bulat, satunya ini dari sisa, per 8 penyebutnya sama. Ini dibaca 1 per 8. Gitu. Nah, sampai di sini baru selesai jawabannya. Beberapa dari kalian kemarin sudah sampai di tahap ini, tapi beberapa masih sampai di 9 per 8. Sekali lagi 9 per 8 tidak salah, sudah benar, tetapi hanya kurang 1 langkah lagi. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga B. 7 per 9 ditambah 3 per 7. Sama seperti tadi, jika penyebutnya beda, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari penyebutnya. Kedua penyebut ini tidak ada yang bilangan genap. Dua-duanya bilangan ganjil. Maka jangan dimulai dari bilangan prima 2. Pasti ada sisanya. Bu Novi mulai dari 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3, tidak ada sisa. Maka di sini Bu Novi tulis 3 hasilnya. 7 dibagi 3, hasilnya 2, tetapi ada sisa 1. Maka di sini tetap ditulis 7. Kemudian Bu Novi bagi lagi dengan 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1. 7 dibagi 3 seperti tadi ada sisa, maka tetap ditulis 7. 7 itu bilangan prima, maka langsung Bu Novi bagi dengan bilangan prima 7. Hasilnya 1, hasilnya 1. Maka KPK-nya itu adalah 3 dikali 3 dikali 7. Atau bilangan prima yang ada di paling kiri. 3 kali 3 itu hasilnya 9. 9 kali 7 itu hasilnya 63. Maka kedua pecahan ini penyebutnya diubah menjadi 63. Bu Novi tulis di sini. 63 ditambah, mengapa Bu Novi hanya menuliskan penyebutnya? Karena penyebutnya yang harus dijadikan 63. Pembilangnya harus kita hitung dulu. Dari 9 harus diubah jadi 63, itu caranya dengan dikalikan 7. Maka pembilang yang ini juga harus dikalikan dengan 7. 7 dikali 7 hasilnya 49. Dari 7 harus diubah menjadi 63. Dari 7 bisa jadi 63 jika dikalikan 9. Maka pembilang yang ini juga harus dikalikan dengan 9. Ingat, jangan sampai kebalik ya ini. 3 dikali 9 hasilnya 27. Jika sudah selesai, maka kita jumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap. 49 ditambah 27, hasilnya 76 per 63. Penyebutnya tetap tidak dijumlahkan. Kita lihat lagi, di sini pembilangnya lebih besar dari 63. 76 dibagi 63 itu hasilnya 1. Sisa tinggal kita kurangkan saja. 76 kurangi 76 dikurangi 63 itu 13. Maka 1 sisa 13. Sehingga ini jika diubah menjadi pecahan lebih sederhana menjadi 1 hasilnya, sisanya 13 menjadi pembilang per penyebutnya tetap 63. Nah, bentuk seperti ini ada bilangan bulat, ada pecahan, disebut dengan pecahan campuran. Itu tadi tugasnya. Kita masuk ke perkalian pecahan.
Sekali lagi karena ini bukan materi baru, maka Bu Novi langsung masuk ke contoh. Perhatikan dengan betul cara kerjanya. Sekali lagi perhatikan, cermati cara kerjanya, bukan bilangannya, karena bilangannya nanti bisa berubah-ubah. Contoh, 2/5 dikali 3/4. Untuk perkalian pecahan ini ada dua cara. Cara pertama adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Setelah ketemu hasilnya nanti disederhanakan jawabannya. Atau cara kedua adalah dengan disederhanakan terlebih dahulu bilangan yang bisa disederhanakan baru dikalikan. Kalau kalian bingung, kita simak cara berikut. Cara pertama, dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi pembilangnya 2 dikali 3, 5 dikali 4. Ini 2 dikali 3, 5 per 5 dikali 4. 2 dikali 3 itu hasilnya 6, 5 kali 4 itu hasilnya 20. Nah, setelah selesai begini, belum selesai, jawabannya sudah benar tapi belum selesai. Ada yang harus kita lakukan, yaitu disederhanakan. Meskipun pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebutnya, tapi ini bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya dengan mencari FPB dari pembilang dan penyebut. Jadi dari 6 dan 20 itu dicari FPB-nya. Bu Novi mulai dari bilangan prima 2, 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, tidak ada sisa. 20 dibagi 2 itu hasilnya 10, tidak ada sisa juga. Karena 2 ini habis membagi keduanya, maka Bu Novi lingkari. Berikutnya, bagi 3. 3 bagi 3, 1. 10 bagi 3, hasilnya 3 sisa 1, maka ini tetap 10. Bu Novi bagi dengan 2, sini 1, sini hasilnya 5. Terakhir, Bu Novi bagi dengan 5, maaf lupa garisnya, hasilnya 1, di sini 1. Sekali lagi, kalau bilangan prima itu hanya habis membagi salah satu dari kedua bilangan ini, maka tidak dilingkari. Sehingga FPB-nya kita temukan yaitu 2. FPB itu adalah perkalian bilangan yang dilingkari. Karena ini hanya 1, maka 2 saja FPB-nya. Nah, cara menyederhanakan yang kedua adalah masing-masing, baik itu pembilang maupun penyebut, dibagi dengan FPB atau bilangan prima yang dilingkari di sini. Hasilnya adalah 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, maaf 20 bagi 2, 10. Selesai. Sampai di tahap ini baru selesai. Cara yang kedua. Nanti kalian boleh menggunakan cara pertama atau cara kedua sesuai dengan yang kalian pahami dan kalian anggap benar. Maaf, kalian anggap mudah. Kok kalian anggap benar? Semuanya benar kalau cara perhitungan dan langkah-langkahnya betul. Nah, cara kedua adalah sebelum mengalihkan kita sederhanakan dulu. Kali 3/4. Nah, ini kan tadi kalau di cara pertama, ngitungnya 2 dikalikan 3, 5 dikalikan 4. Nah, kita lihat masing-masing bilangannya. Cara menyederhanakannya adalah pembilang dan penyebut boleh dibagi dengan bilangan berapapun asalkan sama. Jadi kalau pembilang itu dibagi 2, maka penyebutnya juga dibagi 2. Pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga harus dibagi 3. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari bilangan penyusunnya atau angka penyusunnya, maka 2 dan 4 itu masing-masing bisa atau habis dibagi dengan 2. Maka ini Bu Novi sederhanakan, bagi 2 itu hasilnya 1,
bagi 2, ini hasilnya 2. Sehingga yang tadinya 2 kali 3 per 5 kali 4 menjadi 1 kali 3 per 5 kali 2. Hasilnya adalah 3 per 10. Selesai. Jadi bedanya di sini tidak perlu mencari FPB. Mengapa? Karena kita sudah menyederhanakan sebelum dikalikan. Contoh satu lagi biar kalian mempunyai gambaran lebih dalam. 5 per 9 dikali 4 per 5. Cara pertama. 5 per 9 dikali 4 per 5. Cara pertama, 5 dikali 4, 9 dikali 5. Kita kalikan. 5 kali 4 itu 20. 9 kali 5 itu 45. Kita cari FPB dari 20 dan 45. Bu Novi bagi dengan 2, ini hasilnya 10, yang ini ada sisa, maka tetap ditulis 45. Bu Novi bagi 2 lagi, ini hasilnya 5, ini tetap 45. Bu Novi bagi dengan 5, maaf, tulisannya tidak jelas. Bu Novi bagi dengan 5, ini hasilnya 1, ini hasilnya 9. Bu Novi bagi dengan 3, ini hasilnya 1, ini hasilnya 3. Terakhir, Bu Novi bagi dengan 3, ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Nah, kita lihat yang habis membagi keduanya hanya 1, yaitu 5. Maka FPB-nya adalah 5. FPB dari 20 dan 45 itu 5. Sehingga baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5, 4. 45 dibagi 5, 9. Selesai. Cara pertama. Kita kerjakan dengan cara kedua. Soalnya masih sama, ini cara kedua. 5 per 9 dikali 4 per 5. Ingat kalau menyederhanakan, itu pembilang dan penyebut yang dicoret. Jangan pembilang dan pembilang atau penyebut dan penyebut. Ini ada, di pembilangnya ada 5, di penyebutnya juga ada 5. Maka kedua bilangan ini Bu Novi bagi dengan 5. Bu Novi bagi 5 hasilnya 1, Bu Novi bagi 5 hasilnya 1. Sehingga perkaliannya menjadi 1 kali 4 per 9 kali 1. Jika sini itu bilangannya 6, jadi 4-nya ini misalnya 6, maka 6 dan 9 itu juga bisa disederhanakan dibagi 3. Ini bagi 3 hasilnya 2, yang ini bagi 3 hasilnya 3. Jika 4-nya ini 6. Tapi karena 4 dan 6 itu tidak ada bilangan yang habis membagi keduanya, maka tetap saja. 1 kali 4. 9 kali 1, 9. Selesai. Sekali lagi, kalian boleh memakai cara pertama atau cara kedua, silahkan menurut kalian yang paling mudah dipahami. Oke, itu tadi materi perkalian pecahan. Semoga dapat dipahami. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembagian pecahan. Sama seperti di perkalian tadi, Bu Novi akan langsung masuk ke contoh. Karena apa? Karena ini materi yang mengulang, yang sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Nah, contoh pertama yaitu 3 per 7 dibagi 5 per 14. Nah, untuk pembagian pecahan, maka ketika kita ingin mengerjakan soal ini, operasi hitung yang tadinya pembagian kita ubah atau diubah menjadi perkalian, tetapi ada konsekuensinya. Jadi,
soal yang tadinya 3/7 dibagi 5/14. Cara pengerjaannya, pecahan pertama atau 3/7 itu tetap. Operasi hitung yang tadinya bagi kita ubah menjadi perkalian, tetapi konsekuensinya adalah pecahan berikutnya dalam soal ini 5/14 dibalik. Jadi pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga ini menjadi 14/5. Sekali lagi yang dibalik adalah pecahan setelah operasi hitung pembagian yang diubah menjadi perkalian. Nah, setelah sampai di sini, maka cara pengerjaannya seperti di perkalian tadi. Ada dua cara. Cara pertama, langsung kita kalikan. 3 kali 14, itu hasilnya 42. Per 7 kali 5, hasilnya 35. Kita sederhanakan dengan cara mencari FPB dari 42 dan 35. Novi mulai dari dibagi 2, 42 bagi 2 hasilnya 21, 35 dibagi 2 nanti ada sisa, maka ini tetap 35. Berikutnya Bu Novi bagi dengan 3, 21 bagi 3 hasilnya 7, 35 dibagi 3 nanti ada sisa, sehingga ini tetap 35 lagi. Berikutnya Bu Novi bagi dengan 7, 7 dibagi 7 1, 35 dibagi 7, 5. Nah, bilangan prima 7 ini habis membagi keduanya, maka ini dilingkari. Terakhir, Bu Novi bagi dengan 5, hasilnya 1, hasilnya 1. Maka FPB-nya hanya 1, yaitu 7. Setelah ketemu FPB, ini masing-masing kita bagi dengan 7. 42 bagi 7 itu 6, 35 dibagi 7 itu 5. Belum selesai ya anak-anak, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 6, penyebutnya 5. Pembilang lebih besar dari penyebut. Nah ini 6 dibagi 5, itu hasilnya 1, sisa 1. Maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya 1, ini 1. Sisanya ditulis jadi pembilang, per penyebutnya tetap 5. Sehingga hasil dari pembagian 3/7 dibagi 5/14 adalah 1/5. Itu cara pertama. Cara kedua, 3/7 dibagi 5/14. Pecahan pertama tetap. Operasi hitungnya berubah jadi perkalian. Pecahan kedua dibalik menjadi 14/5. Nah, kita lihat pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan, yaitu 7 dan 14. Masing-masing bisa dibagi atau habis dibagi 7. Ini bagi 7 2. Ini dibagi 7 1. Sehingga kita kalikan tinggal 3 kali 2 per 1 kali 5. Hasilnya 6/5. Pembilangnya lebih besar dari penyebut, sama seperti tadi. Hasilnya 1, sisa 1/5. Selesai. Contoh yang kedua. Bu Novi beri contoh satu lagi. 9/15 dibagi 3/5. Kita pakai cara yang pertama dulu. 9/15 dibagi 3/5. Pecahan pertama tetap 9/15. Operasi hitungnya jadi kali. 3/5 jadi dibalik menjadi 5/3. Kita kalikan. 9 kali 5 hasilnya 45. 15 kali 3 hasilnya 45 juga. Nah, kebetulan
antara pembilang dan penyebut ini sama. 45 per 45, maka hasilnya adalah 1, tidak perlu mencari FPB. Berapapun bilangannya, jika pembilang dan penyebut itu sama, maka sama artinya dengan 1. 45 dibagi 45 kan hasilnya 1. Cara yang kedua. 9 per 15 dibagi 3 per 5. Sama seperti tadi, pecahan pertama tetap 9 per 15. Operasi hitungnya jadi kali, pecahan kedua jadi 5 per 3. Nah, ini 5 dan 15 dua-duanya habis dibagi 3. Maka ini Bu Novi bukan bagi 3 tapi bagi 5. Maka Bu Novi bagi dengan 5, ini hasilnya 1. Yang ini dibagi 5 hasilnya 3. 9 dan 3 itu sama-sama habis dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Terakhir, 3 dan 3 itu sama-sama habis dibagi 3. Maka ini dibagi 3 hasilnya 1, ini dibagi 3 hasilnya 1. Maka ini 1 kali 1 hasilnya 1 per 1 kali 1 hasilnya 1. Atau hasilnya sama artinya dengan 1. Ini tadi cara pembagian dan perkalian pecahan. Semoga kalian bisa mengingat dan lebih memahami dengan melihat video ini. Nah, tugas kalian hari ini adalah selesaikan soal berikut menggunakan langkah-langkah yang benar. Jadi tidak hanya jawabannya saja yang kalian tulis, tapi dengan langkah-langkahnya. Seperti yang tadi Bu Novi contohkan. Atau kalau kalian mempunyai cara yang lain yang lebih mudah menurut kalian, boleh kalian tuliskan. Nanti akan Bu lihat. Jika memang langkahnya benar, maka tidak ada salahnya menggunakan cara yang lain. Nah, silakan nanti soal ini kalian tulis dulu di buku tulis matematika kalian. Setelah selesai menulis, kalian kerjakan dengan menggunakan langkah yang benar. Soal pertama, soal nomor 2. Soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5. Soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, dan terakhir soal nomor 10. Demikian tadi penjelasan, pembahasan, dan juga tugas kalian hari ini untuk materi matematika. Selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap semangat anak-anak, jangan mengikuti rasa bosan dan malas kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih, sampai jumpa lagi.